Semangat pagi, Hardliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa, hingga 1 jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih, Hardliner ya. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini Hardliner ya. Ini masih dalam rangkaian Hari Wanita atau Women's Day ini bertepatan pada tanggal 8 ya. Dan sekarang baru berselang 3 hari kemudian ini Heartlinernya masih dalam rangkaian Hari Wanita ini. Kita akan membahas khusus tentang wanita. Khususnya ini tentang ibunya ya nih. Jadi para wanita yang memiliki putra atau memiliki putri yang suka narsis ya. Ini narsisnya dalam hal apa nih? Apakah mereka yang suka berfoto-foto atau ada hal lain yang dimaksud dengan narcissistic mother ini ya, atau ibu yang narsis ini. Nah, kita akan membahas lebih lengkap terkait dengan tema kita ini bersama narasumber kita, Ibu Liana Widodo MPDK nih Heartliner ya, yang saat ini sudah terhubung melalui online. Jadi siaran kita saling bisa didengarkan di radio. Anda juga bisa melihatnya langsung melalui live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network. Kita akan segera menyapa Ibu Liana. Halo Ibu Liana. Halo, selamat pagi Mas Timo dan selamat pagi Hardliners semuanya. Senang sekali kalau kita bisa bertemu walaupun secara online ya pada pagi hari ini. Amin. Senang Sehat saya. semua ya. Sehat Ibu. Ibu juga sehat Ibu ya. Amin, Amin. amin. Nih udah lama nih nggak ketemu nih. Terima kasih. Puji Tuhan. Iya, Iya. Ibu Liana nih, waduh, setelah sekian lama tidak bertemu, kali ini ngangkat sebuah topik yang tentang narsis. Waduh, ini banyak orang ketika mendengarkan kata narsis, wah berarti artinya aktif di media sosial gitu ya, atau mungkin suka foto-foto atau mungkin narsis yang lain nih. Seperti apa nih Bu? iya. Menarik sekali sih topik ini. Jadi topik ini juga merupakan refleksi buat saya pribadi sebagai seorang ibu, ataupun juga saya refleksi mengenai kecenderungan diri saya di Mm-mm. dalam relasi dengan entah dengan anak-anak ataupun dengan orang lain. Dan materi atau pembahasan yang saya ambil, yang saya sharingkan pagi hari ini, em, Halo? mungkin nanti bisa Elizabeth X. Ya, jadi ada beberapa buku-buku referensi yang bisa Hmm. dibaca dan dilihat mengenai narcissistic mother. Khususnya karena memang tadi Mas Timo sempat bahas terkait dan berdekatan dengan International Women's Day. Jadi khusus hari ini kita membahas tentang wanita dan bagaimana menjadi seorang ibu. Kita memang perlu melihat ya refleksi pola kita bersama dengan anak-anak, kemotivasi yang ada di dalam kedalaman hati kita. Sebenarnya menjadi ibu bukanlah menjadi ibu yang sempurna tujuannya, karena tentunya di dalam kehidupan kita terus berproses, kita terus belajar. Namun ibu yang tidak sempurna lalu ingin terus berproses dan belajar itu tidak apa ya namanya ya, itu akan terus bertumbuh, Mm-mm. bertumbuh. Namun yang perlu diwaspadai adalah ketika di dalam relasi antara ibu dengan anak, relasi ibu dan anak ada pola-pola yang melukai dan juga tidak disadari, sehingga pada saat tidak disadari itu sulit untuk diperbaiki atau dikoreksi. Dan topik hari ini khususnya kita akan mengevaluasi pola kita, melihat dan merefleksi apakah kita memiliki kecenderungan narcissistic mother tersebut nih Mas Timo. Nah, itu dia, narcissistic mother gitu ya. Ibu yang narsis. Nah, yang dimaksud dengan narsis ini apa sih Bu? Apakah mereka yang suka foto-foto, suka selfie, atau suka ibaratnya suka memamerkan dirinya, atau seperti apa nih Bu? Hmm, Iya, tadi ada kalimat bagus banget, foto-foto atau selfie, memamerkan dirinya. Sekali lagi sebenarnya foto-foto, selfie, memasang foto di sosial media, atau menampilkan foto-foto kita bukanlah hal yang salah. Hmm. Namun ciri-ciri narsisistik itu adalah seseorang yang ingin dirinya itu paling penting dan paling hebat. Jadi dia ingin terlihat superior.
ini baru salah satu contoh ataupun ciri-ciri yang ada pada seseorang yang narsisistik. Ada kecenderungan seperti itu. Kemudian juga seseorang yang narsisistik itu punya keinginan atau bukan keinginan saja, menuntut kekaguman dari orang lain. Ingin dipuja, kemudian ingin divalidasi, sehingga hal-hal yang dilakukan itu adalah untuk mendapatkan pemujaan dan dia merasa penting. Sekali lagi, misalnya berfoto-foto dan lain sebagainya bukanlah hal yang salah ya. Namun di balik itu seberapa over dan apa motivasi di balik tersebut. Dan kalau seandainya hal yang diinginkan tidak didapat, misalnya orang tidak mengagumi dia, ataupun followersnya tidak seperti yang diharapkan, like-nya tidak seperti yang diharapkan, lalu kemudian dia jadi merasa stres, depresi. Nah, ini mungkin bisa menjadi evaluasi ada apa sih sebenarnya di hati kita. Kemudian juga di buku Elizabeth yang ditulis oleh Elizabeth X, ada menuliskan beberapa kecenderungan, ciri-ciri orang-orang yang mungkin memiliki kecenderungan narsisistik. Dan kalau kita mau mengevaluasi adakah minimal 5 dari ciri-ciri tersebut ada pada kita gitu, 5 atau lebih. Tadi kita sudah membahas 2 ya, mengharapkan dirinya paling penting, merasa dirinya paling penting, paling hebat, superior. Kemudian mengharapkan bahkan menuntut kekaguman dari orang lain, admiration, dan juga divalidasi. Kemudian yang ketiga, dia ini cenderung memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Jadi mengeksploitasi di dalam relasi, memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi. Supaya apa? Supaya dirinya menjadi penting, lalu juga hebat, dianggap hebat. Lalu juga ciri-ciri lainnya ya Mas Timo ya, memiliki sikap yang arogan. Nggak mau kalah, lalu mau menang sendiri. Dia juga merasa berhak untuk diperlakukan dengan special treatment. Perlakuan-perlakuan tertentu berhak. Jadi dia menuntut orang lain. Dan kalau orang lain tidak seperti yang dia harapkan, atau memperlakukan dia tidak seperti standarnya dia bisa marah. Bahkan cenderung ya kalau orang tua atau ibu mengharapkan ketaatan. Dan kalau tidak taat, itu akan marah, kemudian hukuman, atau menanamkan rasa bersalah. Lalu juga kurang memiliki empati. Nanti kita akan membahas ya penyebab-penyebabnya. Jadi seorang ibu yang punya kecenderungan narsisistik, salah satu cirinya itu adalah tidak peduli perasaan anaknya, tidak mengerti perasaan anaknya, dan juga emosi-emosi dari anaknya. Waduh. Ada lagi nih Mas Timo, lanjut ya. Banyak ya. Kita sambil evaluasi ya. Jadi Sambil refleksi checklist. ini ya, checklist gitu ya. Betul, Berarti ini betul. kalau mengatakan tentang narsistik ini berarti yang jadi pusat perhatiannya itu si orang tuanya gitu ya, si ibunya, bukan Dirinya, dirinya iya. gitu ya, bukan si anak Iya. ya. Karena biasanya kan kalau kita sebagai orang tua kan inginnya yang maju itu yang sukses atau yang maju kan anaknya. Jadi kita segala sesuatu kita fokuskan kepada anak kita agar maju kan gitu. Tapi ini yang sekarang terjadi ketika berbicara tentang narsisistik berarti si orang tuanya, si ibunya sendiri yang pengen menjadi pusat perhatian gitu ya. Betul sekali. Jadi fokus dan atau pusatnya itu adalah dirinya sendiri, bukan anaknya. Untuk kepentingan dirinya, untuk dirinya hebat, untuk dirinya diakui, dirinya dipuja. Walaupun dari keseharian bisa kelihatan tampak luarnya berfokus kepada anak. Namun sebenarnya tujuannya adalah untuk dirinya sendiri juga. Jangan-jangan gitu, suka Mas ada Timo. nih orang tua yang misalkan anaknya berprestasi, akhirnya dia mengupload lah di media sosial anaknya yang berprestasi. Nah, ketika anaknya dia mengupload prestasi anaknya itu sebenarnya untuk menunjukkan anaknya yang berprestasi atau nih loh, gue punya anak yang Betul, berprestasi. Itu bagian betul dari sekali. ciri-cirinya nggak sih, Bu? Betul, betul. Kalau yang tadi kita membahas kecenderungan dari ciri-ciri orang yang memiliki kecenderungan narsisistik. Lalu nanti jika memiliki kecenderungan tersebut, maka akan termanifestasi di dalam pola asuh dan bagaimana juga relasi dengan anak-anaknya. Salah satunya tadi yang Mas Timo sharing, fokus kepada minat anaknya, bakat anaknya, pencapaian anaknya, tujuan anaknya,
untuk menjadi yang terbaik bagi anaknya. Terlihatnya seperti itu. Terlihat. Namun tanpa sadar sang ibu menjadikan anak sebagai perpanjangan dari dirinya. Sehingga prestasi anaknya merupakan prestasi dirinya. Wah, Apa yang dicapai oleh anaknya merupakan cerminan dari dirinya. Sehingga apa yang terjadi pada saat anak nggak bisa mencapai prestasi atau standar seperti yang dia harapkan, dia akan cenderung memaksa, kemudian akan menuntut, lalu akan menyalahkan. Dia akan kenapa? Karena dirinya kecewa. wow. Berarti ini salah satu cirinya nih ketika anak kita nggak berprestasi, kemudian kan selama ini kita memiliki anak mungkin yang berprestasi, sampai akhirnya kita bisa mengupload lah prestasi anak kita di media sosial. Suatu ketika anak kita nggak berprestasi nih, nggak juara, tiba-tiba kita marahin anak kita, gara-gara nggak juara kita nggak bisa mengupload prestasi anak kita di media sosial. Itu salah satu cirinya mungkin, Bu. Manifestasi di dalam relasi antara orang tua dan anak atau ibu dan anak. Namun sekali lagi, seseorang yang mungkin memiliki kecenderungan seperti itu kan baru salah satu. Memang belum tentu dia adalah pribadi yang narsisistik, karena ini kan ada beberapa ciri-ciri. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa Menjudge gitu. oh pasti ini ibu yang narsisistik, orang tua yang narsisistik. Namun kita lihat kecenderungan yang ada, pola-pola yang ada, dan seberapa intensitasnya juga. Dan di dalam relasi itu hal-hal yang lain gimana? Dikonfirmasi nggak dengan hal-hal yang lainnya. Begitu Mas Timo. Jadi bukan berarti hanya melihat satu kasus kemudian dikatakan wah ini berarti orang tuanya narsisistik nih. Belum tentu juga ya. Berarti Betul. harus melihat beberapa poin yang lain juga gitu ya. Betul, karena gini, ciri-ciri narsisistik itu ada di dalam setiap kita, apalagi di dalam perkembangan manusia, khususnya dalam diri anak-anak ya. Misalnya anak-anak itu kan butuh perhatian, anak-anak butuh validasi, kemudian anak-anak juga ingin dia tuh merasa menunjukkan dirinya hebat, diakui. Lalu anak-anak juga belum belajar untuk bisa berempati. Kemudian anak-anak kalau misalnya berkomunikasi atau melakukan sesuatu didorong oleh emosi karena memang belum bisa berpikir panjang atau jernih. Namun apabila kecenderungan tersebut terus terbawa, bukankah sebenarnya kita semakin hari semakin dewasa, bisa mengelola diri, semakin memahami diri, lalu berelasi lebih baik. Namun jika kecenderungan tersebut terus terbawa, intensitasnya semakin tinggi dan konsisten, lalu tanda kutip atau saya menggarisbawahi di dalam relasi bersifat destruktif, melukai antara orang tua dan anak seperti tuntutan yang ada, arogan, marah-marah, bahkan ada sadis, perlakuan sadis ya yang dilakukan oleh orang tua, kemudian juga iri hati kan anak-anak wajar ya. Iya. Ya, ini iri hati karena dia ingin dirinya yang the best. Nah, karena dia pengen dirinya yang the best, iri hati, dia juga berpikir orang lain iri terhadap dia, padahal belum tentu juga. Gitu. Jadi punya obsesi juga untuk menampilkan kehebatan-kehebatannya. Jadi sukses lah, pinter, atraktif, dan disinilah yang tadi seperti Mas Timo, salah satunya mengontrol anaknya melalui minat anaknya dengan dibungkus yang terbaik bagi anaknya. Padahal itu sebenarnya orang tuanya yang pengen gitu, Bu. Betul. Nah, Karena orang tuanya pengen, ketika tapi nggak anaknya tidak kesampaian. mencapai standar yang dia harapkan, disitulah destruktif, relasi yang destruktif, marah-marahin lah, menuntut lah, nggak mengerti. Nah, itu adalah ciri-ciri nih ya. Ciri-ciri tentang orang tua yang narsisistik yang akhirnya yaitu tadi ketika tidak bisa mencapai apa keinginannya, ke fokus dirinya gitu. Waduh, semuanya jadi kena omel semua ibaratnya seperti itu, Ibu ya. Ya. Baik. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi, Bu, terkait dengan mungkin gaya pengasuhan ibu yang narsisistik itu seperti apa sih? Mungkin ciri-cirinya juga biar kita semakin lebih tahu lagi nih. Jangan-jangan ini ada pada diri kita gitu, Ibu ya. Ya. Baik. Sekarang Mas Timo? Nanti setelah ini. Oke. Baik, kita akan break sejenak, Ibu ya. Ya. Baik, Harlena, untuk Anda yang bertanya dipersilakan di 0855 885 1006 atau saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network. Anda bisa menuliskan kolom di komentar di chat.
Tapi setelah yang berikut ini. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih, Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita, Ibu Elina Widodo, MPDK, dengan tema kita Narcissistic Mother, ya. Heartliner, kalau tadi kita sudah menginformasikan ciri-cirinya, yakni orang tua yang selalu memfokuskan kepada dirinya sendiri, bukan kepada anaknya. Padahal harusnya fokus kita kepada anak, tapi kita fokus pada diri kita sendiri. Ketika anak kita gagal, kita marah-marah, ataupun ya segala sesuatunya pokoknya harus dituruti lah seperti itu. Ya, Ibu Iliana nih, sebelum kita membahas tentang dampaknya, kemudian penyebabnya, ini ada kaitannya nggak sih Bu nih ketika berbicara tentang narsistik dengan gaya parenting atau gaya pengasuhannya? Ya, sangat terkait, Mas Timo. Ada beberapa contoh-contoh Mm-mm. gaya atau pola pengasuhan seorang ibu yang narsisistik, parenting style. Jadi ada beberapa, antara lain adalah ibu yang mengabaikan. Mengabaikan itu dalam arti mengabaikan emosi anak, walaupun dalam mengasuh bertanya kamu mau makan apa, kemudian juga kamu tuh mau pergi kemana, tetapi dia mengabaikan secara emosi, kemudian juga kehadirannya, tidak ada relasi atau koneksi yang dekat secara emosi. Mm-mm. Ini salah satu. Kemudian ada lagi pola pengasuhan yang nempel dengan anak. Jadi nempel dengan anak, never let you go. Sepertinya orang tua ini adalah orang tua atau ibu yang baik, Yang take sayang care gitu ya. banget, iya take care banget. Namun dia terus menjadikan anak-anaknya itu seperti baby, tidak mengizinkan anaknya itu bertumbuh sebagaimana dia adanya, lalu menjadi independen. Sehingga iya, jadi anak itu perlu terus hadir bersama dengan dia, bersama-sama dengan dia. Itu Dan anak biasanya ibunya sendiri yang pengen gitu untuk melekat terus dengan anaknya, atau anaknya betul. nih yang pengen melekat terus dengan ibunya? Pada dasarnya anak itu di masa awal-awal musim kehidupan, Mm-mm. anak ini membutuhkan kelekatan Mm-mm. dengan ibunya. Itu betul banget. Mm-mm. Namun ada di musim kehidupan dari seorang anak di usia-usia tertentu, usia remaja ya, masuk usia remaja, anak itu akan mulai lebih banyak berelasi sosial dan nanti akan mandiri, membangun keluarganya. Jadi memang pola asuh seorang ibu itu perlu juga memperhatikan musim-musim kehidupan seorang anak. Lalu juga anak itu perlu belajar untuk mengambil keputusan sendiri di usia memasuki, apalagi usia memasuki remaja. Jadi bisa memilih pilihan-pilihannya. Namun seseorang ibu yang narsisistik salah satunya adalah tetap menjadikan anaknya seperti baby yang terus-menerus diasuh, dikontrol, semua kebutuhannya dipenuhi. Kelihatannya take care banget ya, Mas Timo ya. Ya, lalu menjadi overprotective, tidak mengizinkan anaknya untuk jauh-jauh dari dia dan berpikir ini untuk kebaikan anaknya, tetapi sebenarnya untuk mengisi dirinya yang mungkin kesepian, yang membutuhkan validasi. Nah, jadi anak dia akan tertanam perasaan-perasaan di mana kalau dia meninggalkan orang tuanya atau menjauh dari orang tuanya, ataupun orang tuanya membutuhkan, pada saat anak itu nggak bisa, dia akan merasa bersalah. Sehingga salah satu yang perlu kita perhatikan adalah dari seorang ibu yang narsisistik, dia akan menanamkan rasa bersalah kepada anaknya. Dan anak yang diasuh oleh ibu yang narsisistik, dia akan merasa bersalah ketika tidak bisa mengikuti kehendak ibunya. Ketika ibunya sedih, dia berpikir dia harus membahagiakan ibunya. Jadi anak itu akan berpikir kebahagiaan ibu adalah tanggung jawab dirinya, dan dia jadinya takut banget tuh di rumah kalau mama nggak bahagia. Apa tuh? Kalau Ada contohnya mama nggak, Bu? marah. Ada contohnya nggak? Iya, kalau misalnya mamanya marah-marah, lalu dia berpikir itu salah dia yang tidak bisa membahagiakan mamanya. Kalau seandainya mamanya marah-marah, dia berpikir, oh dia kurang taat, dia kurang baik, dia kurang bisa memenuhi, istilahnya anak yang kurang baik lah, not good enough. Nah itu juga. Kemudian juga
dia nggak berani ambil keputusan sendiri yang berbeda dengan orang tuanya. Karena begitu dia mengambil keputusan sendiri, nanti dia berpikir ini tidak menyenangkan mamanya, akan membuat mamanya marah. Sehingga apa-apa tergantung bagaimana keputusan mamanya, ini contohnya. Tapi kan itu sering terjadi loh, Bu. Maksudnya mungkin anak berpikir, ya udah, kan kadang-kadang kita sebagai orang tua mendidik anak untuk patuh apa yang dikatakan oleh orang tua kan. Sampai akhirnya anaknya itu berpikir punya pemikiran seperti itu, Bu. Ya, betul banget. Kita mendidik anak-anak kita ada pola asuh ya. Jadi pola asuh yang autoritatif. Autoritatif itu seimbang antara disiplin dan juga kasih. Tetapi ini ada kecenderungan untuk otoriter. Otoriter menuntut anak untuk taat tanpa melihat sebenarnya situasi anak. Mungkin sebenarnya anak ingin diskusi, mungkin anak juga lagi apa ya, misalnya lagi ngantuk, lagi lapar, dia butuh makan, dia butuh istirahat, tetapi orang tua ini tidak peduli. Jadi dia kalau melihat anak nggak bisa mengikuti keinginan aja, dia langsung marah-marah, langsung menanamkan rasa bersalah, lalu langsung bilang anak itu nggak taat. Betul, anak itu belajar untuk taat, tetapi bukan otoriter ataupun mengontrol. Jadi jangan mengontrol nih, Heartliner juga harus bisa berdiskusi gitu ya. Nah, Ya. setelah kita mengetahui nih Bu ciri-cirinya seperti apa terkait dengan narsistik nih, orang tua narsistik, dampaknya apa sih Bu kepada anak kita kalau kita nih menjadi orang tua atau ibu yang narsistik gitu? Ya, pasti ada dampaknya kepada anak-anaknya. Misalnya juga relasi orang tua dengan anak, parenting style ya dari ibu yang narsisistik. Antara lain tadi tuh Mas Timo, anak itu menjadi perpanjangan dari ibunya. Kemudian juga bisa jadi anak ini perannya berkebalikan. Ibu yang menjadi anak-anak. Nah, ibu ini pengen dihibur oleh anaknya. Kemudian juga ibu ini ingin diperhatikan oleh anaknya. Bahkan sampai usia dewasa, ibu ini menuntut perhatian anaknya. Jadi si sang ibu yang menjadi seperti anak-anak. Ingin terus diperhatikan, ingin terus dilayani kebutuhannya oleh anaknya. Ada juga yang seperti ini di dalam parenting style-nya. Kemudian juga di dalam parenting style berikutnya ada ibu yang suka mengkritik, kemudian juga menyalahkan, lalu juga ibu yang membanding-bandingkan. Nah, ini juga salah satu pola-pola di mana penyebabnya adalah karena seorang ibu yang narsisistik. Kenapa dia mengkritik? Kalau ada kesalahan, anaknya disalahkan. Karena tujuannya adalah bagaimana perilaku anaknya itu harus sesuai dengan keinginannya. Dan dampaknya, karena anak misalnya karena sering dikritik, anak sering disalahkan, keputusan-keputusannya harus mengikuti keputusan mamanya, sehingga anak tidak bertumbuh sebagaimana dia menjadi pribadi yang dewasa, inkompeten. Dia sulit mengambil keputusan sendiri. Dia nggak bisa menjadi dirinya. Dia nggak bisa autentik. Karena apa-apa diatur, dikontrol oleh mamanya. Nah, itu ciri-cirinya nih, Heartliner ya. Baik, ya, dampak-dampaknya kepada dampak-dampaknya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya bisa di 021 591 9244 atau di 0855 885 1006. Ya. Dan ada dampaknya lagi loh, Mas Timo. Iya. Ini sebelum kita menjelaskan dampaknya, seperti sudah ada yang tidak sabar ini dari tadi ingin bertanya. Oh, gitu boleh ya? Boleh ya. Dari Pak Tejo ini. Halo Pak Tejo, selamat. Mas Timo, lanjut terus, maju terus. Shalom, glory, haleluya, Emmanuel, amin. Amin. Ya Pak silakan. Tejo Mruya, langganan. Ya silakan Pak Tejo dengan Ibu Iliana, Pak Tejo. Ya silakan Pak. Ya, dari Tejo di Mruya. Jadi saya langganan Advent dari 2007 ini. Ya silakan Pak Tejo dengan Ibu Iliana. Ya. Ya silakan. Ya, jadi itu yang saya perhatikan tadi, kok yang dibicarakan kok parent itu kan bapak dan ibu, yang diperhatikan cuma ibu saja, padahal kan ada peran bapak. Nah, sekarang yang paling penting adalah dampak ibu narsis terhadap bapaknya itu. Nah, karena kasusnya apa? Saya kerja puluhan tahun, berangkat pagi pulang malam, jadi kan nggak ketemu anak. Nah, jadi akhirnya
kan ibunya itu kan jadi maunya diperhatikan sama anak-anaknya, jadi dampak narsisnya itu adalah ya seperti yang tadi disampaikan semua, akhirnya ya sebagai ibu dan bapak itu, akhirnya ibu yang narsis itu menurut pendapat saya malah minta diperhatikan oleh bapaknya pada saat anak-anaknya udah keluar dari rumah. Nah itu yang akan terjadi pada saat orang-orang yang sudah alumni, saya nggak bicara pensiun. Nah itu solusinya gimana, yang dampak narsis berpuluh-puluh tahun itu cara menghancurkannya gimana? Kalau saya sih udah ada, saya gantungin aja itu Galatia 5, 22, 23. Kasih dan penguasaan diri. Baik. Itu. Jadi kalau ada kasih dari Tuhan, ada penguasaan diri, ya pasti aman, damai, sukacita itu tadi. Amin. Gitu. Baik, terima kasih Pak Tejo, nanti rumusnya atau gimana tuh pasti. Ya, baik, terima kasih Pak Tejo, nanti dijawab oleh Ibu Liana. Ya, Ibu Liana dari Pak Tejo. Oke, terima kasih Pak Tejo untuk Jadi pertanyaannya. dampaknya selain menarik kepada sekali. anak juga kepada pasangan ini sepertinya nih. Iya, seseorang yang memiliki ciri-ciri kecenderungan narsisistik ini tidak saja berdampak kepada anak-anak, tapi juga kepada relasi dengan orang lain, termasuk pasangan. Di dalam relasi sosial dengan orang lain juga dia bisa melakukan controlling, kritik kepada orang-orang di sekitarnya, entah teman-teman kah, rekan-rekannya, dan juga persahabatan, dan juga kepada pasangan. Ini memang bisa berdampak. Dan untuk mengenai solusinya, memang kita sebagai pasangan alangkah baiknya untuk bisa misalnya belajar tentang pernikahan, kemudian juga datang kepada konselor. Karena latar belakang kenapa seseorang memiliki kecenderungan narsisistik itu ada latar belakang pengalaman masa lalu ataupun pola asuh. Jadi perubahan-perubahan yang ada itu bukan cuma perubahan behavior atau perilaku saja, namun perubahan pola pikir dan juga memproses luka-luka itu penting, sehingga dibutuhkan proses. Namun saya salut sekali kepada Pak Tejo yang tadi sempat sharing, membagikan bahwa sebagai pasangan yang bisa memahami, kalau kita nggak paham, kita bisa cenderung terpancing untuk bereaksi, kemudian kita menanggapi juga dengan emosi, dan terjadi konflik. Namun kita sebagai pasangan yang bisa berempati, kita bisa berespon dengan respon yang positif, tidak terpancing untuk marah-marah dan menjadi siklus pertengkaran yang tiada habisnya. Dengan respon yang positif bisa mengajak berdiskusi untuk belajar bersama-sama tentang pernikahan, belajar bersama-sama untuk semakin mengenal diri, bagaimana memproses dan memulihkan diri. Nah, ini akan sangat membantu sekali karena perlu proses. Baik. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya Pak Tejo. Kemudian sudah ada yang masuk lagi nih, boleh Ibu ya, dari Pak dari Setio Bekasi. Wah, ini bapak-bapak nih semua. Padahal kita lagi ngebahas tentang ibu-ibunya, tapi merespon bapak-bapaknya ini. Dan satu hal, ciri-ciri ini sebenarnya juga bisa menjadi sebuah refleksi untuk orang tua, tidak hanya ibu, tapi juga sebagai bapak. Ciri-ciri tersebut. Go bapak go gitu ya. Baik, ini dari Pak Setio di Bekasi nih. Apakah mungkin ibu yang posesif itu karena ada luka batin ibu yang tidak terselesaikan? Terus bagaimana solusinya jika pola asuh terlanjur salah ini? Dari Pak Setio Bekasi. Ya, menarik sekali. Betul ibu banget. Posesif. Betul sekali. Relasi-relasi antara orang tua anak yang kurang sehat dan juga destruktif, ada pola-pola yang membuat misalnya anak-anak menjadi tadi tuh tertolak, kemudian anak-anak menjadi terisolasi, anak-anak menjadi inkompeten karena controlling, posesif itu kan juga tidak mengizinkan anak-anak untuk mandiri, untuk banyak di dalam relasi sosial, harus dekat dia, kemudian overprotective. Pola-pola yang kita bisa identifikasi, pola-pola tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari isu pribadi di dalam diri kita sebenarnya. Isu pribadi itu ya pengalaman masa lalu yang melukai, kemudian apa yang kita alami di masa perkembangan kita sebagai seorang pribadi. Jadi sangat terkait sekali dengan pertanyaan tadi, Mas Timo. Kenapa sih penyebabnya ya? Iya. Penyebabnya apa sih, Bu? Sampai seorang orang tua gitu, baik ibu atau bapak ini bisa narsistik gitu. Betul banget. Kenapa nih? Misalnya saya nih sebagai orang tua atau sebagai ibu,
kenapa sebagai orang tua punya kecenderungan narsisistik? Yang pertama itu karena pola yang dilihat dari orang tua. Jadi orang tua yang narsisistik bisa membuat atau mendidik anak, membesarkan anak yang narsisistik juga. Itu salah satu dampaknya karena itu adalah pola yang diteladani, yang dilihat oleh Ditiru anak gitu dalam ya. kesehariannya. Kemudian juga memang ada faktor lingkungan atau sosial, tapi itu tidak terlalu signifikan. Dan yang sangat signifikan adalah pola asuh dari orang tua. Sebagai contoh, kenapa nih ada orang tua yang ingin dia menjadi superior, kemudian juga dia menuntut dan merasa berhak untuk mendapat perlakuan spesial, baik dari pasangan ataupun tadi ya pertanyaan Pak Tejo ya, baik dari pasangan ataupun dari anak-anak. Bisa jadi ada orang tua yang memang pola asuhnya memanjakan, permisif. Karena orang tua punya pola asuh memanjakan, sehingga sang anak merasa berhak untuk mendapatkan apapun dibandingkan membayar harganya. Lalu karena pola asuh memanjakan, anak merasa dia paling penting dibandingkan dengan yang lain. Dan dia juga akhirnya menjadi anak yang tidak punya penguasaan diri dan dia melanggar batasan-batasan. Nah, inilah yang menyebabkan dia menjadi anak yang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia penting. Ini karena pola asuh orang tua yang permisif. Atau juga pola asuh yang mengabaikan. Anak nggak mendapatkan perhatian, nggak mendapatkan kasih sayang, lalu dia terabaikan. Nah, akhirnya karena dia terabaikan, dia akan menuntut kasih sayang dan dia menuntut bahwa dia berhak mendapatkan kasih sayang. Dan tuntutan itu yang membuat dia menjadi superior. Yang satu karena dia selalu dimanjakan, yang satu diabaikan, bisa jadi manifestasinya di dalam relasi superior dan rasa berhak. Kemudian juga, kenapa orang tua tuh butuh dipuja, diakui, butuh diperhatikan, butuh validasi. Nah, ini penyebabnya pola asuh dari mana nih? Contohnya adalah jika ada orang tua tuh yang suka bilang gini, kamu kurang baik, kamu tuh not good enough, disalahkan terus. Akhirnya sang anak ini tidak percaya bahwa dia punya kapabilitas. Anak ini nggak percaya bahwa dia punya potensi. Sehingga dia tuh ragu untuk dia bisa mencapai apapun. Apa yang terjadi? Karena dia ragu dengan dirinya, dia membutuhkan validasi. Dia membutuhkan orang lain bilang, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Nah, disinilah dia mungkin jadi menuntut pasangannya, atau dia menuntut anak-anaknya untuk nurut sama dia. Dia juga menuntut anak-anaknya untuk mengagumi dia. Itu bisa, padahal sebenarnya dia adalah pribadi yang minder. Ataupun juga dia itu waktu masa kecil terabaikan, jadi dia merasa tertolak. Nah, pada saat dia merasa tertolak, dia menginginkan perhatian anaknya untuk nurut sama dia. Kemudian anaknya nggak boleh jauh-jauh, posesif, karena dia takut kehilangan anaknya, dia takut anaknya jauh dari dia. Kalau anaknya jauh dari dia juga nggak bisa kontrol anaknya. Kenapa orang tua juga controlling? Karena pada saat bisa mengontrol seseorang, bisa memaksakan kehendaknya, dia merasa dia itu penting dan dibutuhkan. Dia merasa dia punya otoritas. Sebenarnya ingin menunjukkan otoritasnya dan ingin menunjukkan bahwa dia tuh punya power. Makanya dia cenderung controlling. Dia perlu validasi, perlu pengakuan dari orang lain dengan nurut kepada dia. Nah, ini contohnya Mas Timo. Banyak banget ini ya contoh-contoh kasusnya Ibu ya. Contoh-contoh dan Dan penyebab-penyebabnya. penyebab-penyebabnya. Baik, kita akan break sejenak Ibu. Nanti setelah ini, setelah kita mengetahui semua tentang contoh, dampaknya, ciri-cirinya, kita juga pengen tahu nih solusinya seperti apa sih kalau misalkan sudah terjadi, atau mungkin pencegahannya seperti apa agar jangan sampai terjadi Ibu ya. Nanti setelah yang berikut ini Ibu ya. Oke, Mas Timo. Baik, Headliner, untuk Anda yang masih ingin bertanya, masih ada waktu di 0855 885 1006. Saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartland Network. Anda juga bisa menuliskan melalui kolom komentar seperti setelah yang berikut ini. Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Terima kasih Heartlander. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart. Tapi sebelumnya saya punya satu informasi nih Heartlander ya, terkait acara yang akan berlangsung nanti pada
pada tanggal 13 Maret nih Heartliner ya. Itu terkait dengan emosi nih Heartliner. Jadi emosi positif yang sehat sangat besar pengaruhnya dalam hidup kita. Dan setiap kita tentunya ingin dapat lebih lagi memiliki sikap dan emosi positif tersebut. Dan tahukah Anda nih Heartliner bahwa teknik anchoring dapat menolong atau menggeser emosi kita ke arah sukacita dan kedamaian hati. Nah, banyak yang dari kita ini tidak menyadari potensi dari anchoring ini dengan memanfaatkan hal-hal sederhana yang tersedia dalam hidup kita. Dan bila Anda ingin mendapatkan pengetahuan praktis tentang emotional anchoring dan bagaimana menggunakan emotional anchoring dalam bentuk kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kehidupan yang lebih positif, Anda bisa bergabung ke webinar How to Save Emotion Easily Using Positive Anchors pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 jam setengah 8 malam hingga pukul 9 malam dengan biaya Rp50.000 per pax. Anda bisa menghubungi ke 0853 2132 8767 dengan Ibu Cynthia di 0853 2132 8767 dengan Ibu Cynthia, di mana Anda bisa mengikuti acara tersebut. Baik, Anda sedang mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita Ibu Iliana Widodo dengan tema kita Narcissistic Mother. Ya, Ibu Iliana ini di sesi terakhir ini. Tadi kita di awal sudah mengetahui nih akhirnya ciri-cirinya, kemudian dampaknya, penyebabnya. Kita juga pengen tahu nih seperti apa sih solusinya nih Ibu kalau misalkan sudah terjadi dan pencegahannya agar tidak terjadi. Ya, Mas Timo, tujuan kita hari ini belajar sama-sama tentang narcissistic mother sebenarnya untuk kita mengevaluasi bagaimana kita sebagai orang tua terhadap anak-anak dan bagaimana mengatasinya ya atau menghadapinya ataupun pencegahannya. Sekali lagi, kalau kita seorang yang narsisistik, ini sebenarnya kita juga punya luka dengan orang tua kita. Salah satunya, ataupun justru ini salah satu yang cukup mempengaruhi kita ya, pola asuh dengan orang tua dan luka dengan orang tua di masa lalu. Kita sendiri dibesarkan oleh narcissistic mother atau narcissistic parents. Nah, kita perlu aware dulu, kita nih ada luka. Contohnya, kita cek ciri-ciri kalau kita sebagai seorang anak dibesarkan oleh narcissistic parents, kita sendiri ya anak yang dibesarkan, ataupun kita korban dari narcissistic parents. Ada beberapa ciri-ciri. Kalau kita punya perasaan, kenapa ya saya tidak pernah bisa menyenangkan papa atau mama saya? Kenapa ya dia marah-marah terus sama saya? Ini perasaan-perasaan yang ada. Lalu kenapa saya salah terus? Dikit-dikit saya salah, dikit-dikit salah. Di mata dia saya nggak pernah benar. Kemudian saya tuh sulit untuk membuat orang tua saya senang, memuaskan orang tua saya. Sepertinya saya sumber kemarahan buat orang tua. Lalu juga kita menjadi sulit untuk percaya kepada orang tua kita. Nah, ini adalah perasaan-perasaan yang ada di hati sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh narcissistic parents. Kalau kita ada perasaan-perasaan itu, kita perlu deal, kita perlu aware dulu, kemudian kita perlu deal dengan hal-hal tersebut. Jadi ada 3 hal. Saya sering sharing tentang hal ini 3A yang kita supaya mudah mengingatnya ya. Aware bagaimana pola asuh kita terhadap anak-anak kita, lalu aware bagaimana pola asuh yang kita dapatkan dari orang tua, aware ciri-ciri kita sebagai seorang anak yang dibesarkan mungkin oleh narcissistic parents, aware juga ciri-ciri kita, parenting style yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Setelah aware, kita perlu accept yaitu mengakui bahwa ya memang saya ini punya luka, saya punya hal-hal yang perlu saya proses. Kalau kita punya luka dengan orang tua, dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, itu kan menjadi tumpukan-tumpukan emosi kemarahan, emosi kesedihan di dalam diri kita. Nah, tumpukan-tumpukan emosi tersebut yang memang perlu diproses itu sebagai action tindakan berikutnya, memproses emosi. Tadi Mas Timo juga sempat sharing bahwa nanti akan ada webinar ya.
itu adalah salah satu di mana kita sebagai orang tua perlu terus belajar. Karena itu adalah proses untuk memproses emosi. Lalu juga memproses pengampunan. Saya percaya berbagai agama apapun mengajarkan kalau kita punya luka, kita perlu mengampuni orang-orang yang melukai kita. Khususnya kalau kita punya luka terhadap orang tua. Karena mungkin orang tua kita mengabaikan, kemudian orang tua kita narcissistic parents. Kalau kita tidak mengampuni, itu akan mempengaruhi pola asuh kita juga terhadap anak-anak kita. Itu penting banget. Lalu juga kalau kita sebagai anak nih, kita sebagai anak yang lalu besar menjadi orang tua ya, yang memang kurang kasih, kemudian punya kebutuhan untuk dihargai, menaruh penghargaan dari apa kata orang, dari pengakuan dari orang lain, itu kan yang membuat kita membutuhkan pengakuan dan menjadi narsisistik ya. Di situ kita juga perlu membangun pola pikir yang sehat, bahwa keberadaan diri kita itu bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan semata-mata karena pencapaian menurut standar kita yang bisa membuat kita menjadi iri hati. Nah, kenali pola-pola pikir yang memang kurang tepat dan kurang sehat. Lalu bangunlah pola pikir dan yang tepat, dan bangun keberhargaan diri kita bukan berdasarkan hanya pencapaian dan apa kata orang, yang sehingga kita menjadi menuntut anak-anak kita. Lalu action berikutnya adalah kita kenali ciri-ciri yang ada yang tadi tuh. Disitulah kita mulai perbaiki yang kita suka mengontrol, kita meminimalkan, mengurangi yang tadinya kita menjadi orang tua yang otoriter, kita menjadi orang tua yang otoritatif, yang juga berdiskusi, menerima pendapat anak, tidak menyerang anak. Komunikasi itu juga perlu dilatih, yang menyerang, provokatif, melatih dengan komunikasi yang baik. Lalu juga belajar berempati. Ini penting sekali. Karena narcissistic parents ataupun narcissistic mothers itu lack of empathy. Kenapa? Karena sejak kecil memendam perasaannya. Dan dia sendiri juga tidak memahami emosi diri sendiri. Karena dia tidak memahami emosi dirinya, jadi pada saat mendidik anak, dia juga tidak punya empati dan memahami emosi anak, tidak terkoneksi dengan emosi anak dari hati ke hati, lalu juga menuntut anak untuk memendam, repress, denial emosinya. Dan itu penting sekali loh untuk kita belajar mengenali emosi, memiliki kecerdasan emosi, dan juga bagaimana memproses emosi secara sehat. Dan hal itu juga yang membuat, kalau emosi diproses, membuat perilaku-perilaku kita juga menjadi lebih positif. Dan untuk memperbaiki perilaku koreksi itu memang perlu latihan, disiplin diri, mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang cenderung reaktif ya. Narcissistic parents itu cenderung didorong oleh emosi-emosi semata. Nah, itu juga perlu dilatih, dan jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang kepada konselor loh, untuk konseling. Dan di Yayasan Busur Emas ada Eagle Heart Counseling Center yang membuka kesempatan kepada mungkin parents, mothers, atau rekan-rekan yang butuh untuk mungkin konseling untuk semakin mengenali diri, dan juga bagaimana memproses emosi, ataupun bagaimana juga mengkoreksi pola pikir, dan ditolong oleh konselor-konselor yang profesional. Dan jangan pernah berhenti belajar ya, bukankah dengan hari ini kita belajar sama-sama, kita jadi semakin bisa evaluasi diri kita dan terus akan bertumbuh. Demikian Mas Timo. Baik, luar biasa nih Heartliner ya. Hari ini kita belajar banyak banget ini. Dan ini sebenarnya masih ada beberapa pernyataan sih Bu, boleh kita bacakan aja Bu ya. Dari Silakan. Ibu Rince, kalau untuk saya sebagai orang tua ya mendukung apa yang anak inginkan, asalkan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Ambil yang terbaik, dan lagi sekarang sudah zaman digital, dan sebagai orang tua memperhatikan serta memberi saran yang positif aja. Dan juga orang tua jangan ditekan-tekan. Dan sebagai orang tua jangan ditekan-tekan dengan emosi, tapi dengan lembut. Dari Ibu Rince. Kemudian dari Pak Ferry ini, pada umumnya ibu yang narsis itu terjadi karena pada umumnya ibu yang egois, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, disebabkan luka batin yang belum selesai. Oh ya, tadi sudah disimpulkan oleh Ibu, benar. Baik, sekali lagi terima kasih. Juga ada Ibu Susan, ada Koko Ombotsu nih. Apakah saya bapak yang narsis? Terima kasih Ibu Iliana Widodo ini.
Baik, Ibu Liana mungkin bagi Heartliner yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi kemana nih Ibu Liana nih? Ya, bisa menghubungi Yayasan Busur Emas ataupun bisa menghubungi 0815 911 4151. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Liana. Hari ini kita Terima udah kasih belajar Mas banget Timo. nih. Ya, makasih juga Heartliners yang sudah bersama-sama dengan kita ya di pagi hari ini ya. Dan jangan pernah berhenti belajar. Nah, itu dia, jangan pernah berhenti belajar ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu. Baik, sampai Sehat jumpa. selalu. Sampai jumpa. Sehat selalu ya dan sukses selalu. Selamat pagi. Pagi. Ya, demikian Heartliner berbincangan kita bersama Ibu Liana Widodo terkait dengan tema kita narcissistic mother ya. Jangan sampai terjadi nih Heartliner. Dan tadi sudah dikasih tahu solusinya serta pencegahannya. Informasi lengkapnya bisa Anda tonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Hardanto undur diri. Ya, terima kasih untuk semuanya. Keep on growing and never give up.